Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jumpa lagi sahabat Bidikar Becangon, kita ketemu lagi di channel Bidikar Becangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, pagi ini saya kembali berada di Masjid Tua Kayu Jauh dan nampak di latar belakang masjid yang tertua di Sumbar dan juga tercatat tertua nomor 3 di Indonesia setelah berumur 400 tahun. Dan tentang masjid ini sudah pernah saya bahas pada episode-episode yang lalu. Nah, pada kali ini saya mengajak sahabat untuk kita mengupdate pengetahuan titik kita tentang para nabi. Ya, karena ternyata banyak yang belum mengetahui berapa jumlah nabi, berapa jumlah ayat Al-Quran yang namanya pakai nama nabi dan seterusnya. Nah, jadi kita belajar untuk mengetahui seluk-beluk sedikit ya tentang fakta para nabi tersebut. Yang pertama adalah berapa jumlah nabi yang pernah diutus oleh Allah di muka dunia ini. Nah, menurut riwayat ternyata jumlah nabi yang diutus itu berjumlah 124.000 nabi. Nah, banyak yang menyangka bahwa jumlah nabi itu cuma 25. Nah, jumlah yang 25 itu adalah jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani, karena yang 25 itulah yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Nah, sementara yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran itu lebih banyak lagi. Dan menurut riwayat jumlahnya ada 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul adalah 313 orang. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua tentang di antara nabi-nabi itu berapa banyak yang nabi itu dilahirkan. Sahabat Bidikar Becangon, Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa banyak jumlah nabi yang berasal dari Arab?" Yang dimaksud berasal dari Arab oleh Abu Dzar Al-Ghifari adalah yang kelahiran Arab. Kemudian pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah. Nabi yang berasal dari Arab yang pertama adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam ini diutus kepada kaum Ad. Selanjutnya Nabi yang dilahirkan di Arab yang kedua adalah Nabi Shalih alaihissalam yang diutus kepada kaum Samud. Nah, kaumnya Nabi Shalih alaihissalam yaitu kaum Samud ini disebutkan adalah penerus dari kaum Ad. Nah, dua kaum ini, kaum Samud dan kaum Ad, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, adalah termasuk kaum yang dimusnahkan oleh Allah karena ingkar. Selanjutnya, yang ketiga, Nabi yang berasal dari Arab adalah Nabi Syu'aib alaihissalam yang diutus kepada kaum di negeri Madian, di mana disebutkan di dalam Al-Quran kaum di negeri Madian ini juga dimusnahkan oleh Allah dengan azab karena dosa mereka, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Selanjutnya Nabi yang keempat yang berasal dari Arab, Rasulullah tidak menyebut nama. Rasulullah mengatakan yang keempat adalah Nabiyuka ya Abizar, nabimu ya Abizar. Berarti Nabi yang keempat yang berasal dari Arab adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sahabat, fakta yang ketiga,
Di dalam Al-Quran itu ada 6 surat yang diberi nama dengan nama Nabi. Yang pertama adalah surat atau surat 10. Yang kedua adalah surat Hud atau surat 11. Kemudian yang ketiga surat 12 atau surat Yusuf. Dan yang keempat adalah surat Ibrahim, yaitu surat 11. Selanjutnya yang kelima adalah surat Muhammad. Dan yang terakhir, yang keenam adalah surat 71 atau surat Nuh. Nah, itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran yang diberi nama dengan nama Nabi. Selanjutnya, di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah para Nabi. Sebagaimana yang disebutkan adalah 25 Nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran yang kemudian wajib kita imani. Tapi sebenarnya ada juga kisah Nabi yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada beberapa kisah Nabi yang namanya tidak disebut. Yang pertama adalah Nabi Samuel alaihissalam, yang mana kisahnya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kemudian juga ada Nabi Uzair alaihissalam. Kedua nabinya adalah nabi dari golongan Bani Israel. Dan juga satu lagi adalah Nabi Khidir alaihissalam, yang kisahnya dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi atau surat 18. Nah, selanjutnya di antara kisah para nabi ternyata yang paling banyak dikisahkan adalah kisah Nabi alaihissalam. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ada nama surat yang namanya Musa, tetapi justru kisah Nabi Musa ini yang banyak dikatakan di dalam Al-Quran. Nah, itulah sahabat beberapa fakta tentang para nabi yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan juga bisa menambah keimanan kita kepada para nabi tersebut, menambah kecintaan kita kepada Islam pada khususnya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda. Tetap di channel yang sama, channel Bedigar Bocahngon. Terima kasih sahabat atas dukungan dan perhatiannya. Mohon doanya, mohon dukungannya, semoga channel Bedigar Bocahngon bisa terus berkembang dan memberi manfaat kepada para viewer, para subscriber dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini dari Masjid Tua Kayu Jauh di Kabupaten Solok. Saya mengucapkan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocahngon. Fakta yang pertama adalah, atau ulangi, jumlah nabi yang berasal dari Arab yang pertama adalah, ulangi. Oh no. Kemudian nabi yang kedua, ini nabi yang kedua, ulangi. Di mana Nabi Saleh alaihissalam ini dikisahkan merupakan penerus dari, ulangi, yang kisahnya terdapat dalam